Oke, selamat datang. Kali ini kita akan membedah sebuah perspektif yang jujur aja mungkin bakal menantang semua yang kalian tahu tentang uang dan menabung. Kita akan bongkar apa yang disebut sebagai perangkap fiat. Nah, kita mulai dengan pertanyaan utama ini. Pertanyaan yang cukup provokatif kan? Gimana kalau semua rencana aman yang kita pelajari soal keuangan ternyata sama sekali nggak aman? Gimana kalau itu justru sebuah jebakan? Pertanyaan inilah inti dari semua yang akan kita bahas. Baiklah, mari kita masuk lebih dalam. Bagian pertama ini membahas soal apa yang sumbernya sebut sebagai rencana yang terbukti. Ya, ini adalah jalur keuangan yang diajarkan ke hampir semua orang yang katanya sih tiket emas menuju kesuksesan finansial. 5 langkah ini familiar banget kan? Sekolah yang rajin, cari kerja, dapat gaji dalam bentuk fiat, tabung dalam fiat, terus pensiun deh pakai fiat. Kelihatannya lurus dan masuk akal. Ini cetak biru standar yang dikasih ke kita semua. Dan disinilah argumennya jadi tajam banget. Sumber ini bilang gini, kebanyakan orang tetap miskin itu bukan karena mereka males loh, tapi justru karena mereka patuh mengikuti rencana ini. Wow, ini benar-benar membalikkan logika umum ya. Oke, sekarang pertanyaannya, kenapa sih rencana yang terbukti ini malah disebut perangkap? Nah, semuanya itu bermuara pada satu hal, sifat asli dari mata uang fiat itu sendiri. Menurut sumber ini, semuanya berawal dari sini, kemampuan untuk mencetak uang baru. Secara harfiah, menciptakan uang dari udara kosong. Ini adalah langkah pertama dari perangkapnya. Nah, karena uangnya dicetak terus, akibat langsungnya apa? Devaluasi. Nilainya jadi encer. Coba bayangin deh kalau kita punya segelas sirup, terus kita tambahin air terus-menerus. Makin lama makin hambar kan? Begitu juga dengan uang. Makin banyak dicetak, nilai setiap rupiah yang kita simpan jadi makin kecil. Dan ini dia bagian terakhirnya. Nilai yang hilang dari tabungan kita itu ternyata nggak menguap gitu aja loh. Katanya nilai itu dipindahkan secara diam-diam tanpa kita sadari ke mereka yang paling dekat dengan mesin pencetak uang itu. Nah, visualisasi ini benar-benar ngena banget ya. Uang fiat itu diibaratkan seperti es batu yang mencair. Konsep abstrak seperti inflasi dan hilangnya daya beli jadi terasa sangat nyata. Uang yang kita simpan susah payah pelan-pelan meleleh. Oke, setelah ngejelasin masalahnya dengan gamblang, sumber ini nggak cuma bikin kita pusing kok. Mereka juga menawarkan apa yang mereka sebut sebagai jalan keluar. Yuk kita lihat seperti apa rute pelarian yang diusulkan ini. Dan tabel ini merangkum perbedaannya dengan sangat jelas. Menurut argumen ini, fiat itu menghukum waktu. Makin lama disimpan, nilainya makin turun. Sebaliknya, Bitcoin justru menghargai waktu. Fiat menghargai kepatuhan kita pada sistem, sementara Bitcoin menghargai tindakan dan keyakinan kita. Beda banget kan sifatnya? Dan ini bukan cuma soal ganti aset aja ya, ini lebih dalam dari itu. Ini soal pergeseran pola pikir, pergeseran psikologis. Dari yang tadinya terus-menerus cemas soal uang, menjadi punya kedaulatan finansial pribadi. Nah, di sistem fiat, katanya, bisikan di dalam kepala kita itu selalu kayak gini, duh cukup nggak ya nanti? Itu perasaan cemas yang konstan, sebuah harapan kalau tabungan kita bakal bertahan. Sekarang coba bandingkan dengan ini. Dari yang tadinya, semoga saya punya cukup, berubah jadi, mereka nggak akan pernah bisa menyentuh ini. Ini adalah pergeseran dari sekedar harapan menjadi kepastian. Perasaan memiliki aset yang 100% milik kita. Jadi apa intinya? Poin krusialnya adalah bagaimana kita bisa melangkah maju. Dan argumennya, ini disederhanakan menjadi sebuah ide yang sangat simpel dan bisa dilakukan oleh siapapun. Untuk membuatnya terasa praktis, sumber ini menekankan kita nggak perlu kaya raya untuk mulai. Kita bisa mulai dengan jumlah yang sangat kecil, mungkin setara harga secangkir kopi. Idenya adalah mengubah pola pikir, bukan lagi menabung dalam jumlah besar, tapi mengumpulkan secara konsisten. Ini dia ajakan untuk bertindak. Fokusnya bukan seberapa besar kita memulai, tapi soal konsistensinya. Mulai aja dulu, sekecil apapun itu. Justru karena masih kecil, makanya penting untuk dimulai dari sekarang. Dan kita tutup dengan pemikiran yang kuat ini. Idenya adalah tindakan kecil yang kita lakukan hari ini, secara konsisten, bisa membangun sebuah benteng finansial yang kokoh di masa depan. Ini meninggalkan kita semua dengan satu pertanyaan. Seberapa besar nilai yang akan kita berikan pada rasa aman finansial yang sejati?